Welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita Yehezkiel Penalosa dengan judul Menjalin Hubungan dengan Tuhan. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Saya pernah pacaran dengan wanita cantik. Dia sangat cantik. Sampai saya sangat jatuh hati dengan pasangan saya. Saya mulai melupakan Yesus secara halus saat saya sering berkomunikasi dengan dia. Saya jadi jarang bergaul dengan Yesus. Saya jatuh dalam dosa dengan melupakan dia meski secara halus. Tuhan berkata, "Kenapa kamu jadi melupakan aku dan begitu cepat melupakan siapa aku?" Saya kaget, merasa bersalah, menangis, menyesal, dan menjadi bingung. Apa saya harus meninggalkan pasangan saya? Dia cantik dan saya cinta padanya. Tapi di satu sisi Tuhan Yesus menangis dan saya ikut sedih. Saya sadar selama saya pacaran, pelayanan saya tidaklah maksimal. Sambil menangis saya sadar, mana bisa saya fokus kepada dua hal sekaligus. Seperti kita berada di dua tempat tetapi dalam waktu yang bersamaan. Sulit bahkan mustahil. Akhirnya dengan penuh kesakitan, saya memutuskan hubungan saya dengan pacar saya dan memilih hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan Yesus terus memulihkan saya dengan kasih yang tulus. Saya sadar bahwa saya harus fokus untuk melayaninya di masa muda, mumpung masih kuat dan bisa bekerja secara maksimal. Mengapa tidak bekerja keras untuk Tuhan di masa muda? Saya sadar dan mengerti maksud Tuhan. Masa muda adalah masa untuk melayani Tuhan. Fokuslah untuk menjalin hubungan kepada Tuhan selama masa muda. Melayani Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Percayalah kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasangan yang dari Tuhan tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan dan melainkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yehezkiel buat kesaksiannya. Dan hari ini kita mau belajar lagi teman-teman. Sebenarnya bukan masalah ketika kita menjalin hubungan di masa muda. Tetapi yang jadi salah adalah ketika kita menggantikan posisi Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu prioritas utama. Prioritas itu ada nomor-nomornya ya teman-teman. Maksudnya prioritas pertama mungkin keluargamu, pekerjaanmu, ketiga adalah pendidikanmu dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bukan prioritas nomor satu, tapi yang utama. Jadi di dalam pekerjaanmu kamu tetap harus punya hubungan sama Tuhan. Di dalam keluargamu kamu tetap harus punya hubungan sama Tuhan. Di dalam hubunganmu dengan pasangan hidupmu, kamu juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan artinya ketika kamu punya keluarga, kamu fokus sama keluarga, kamu melupakan Tuhan. Bukan artinya ketika kamu punya pekerjaan, kamu melupakan Tuhan. Bukan artinya kamu punya pasangan hidup, kamu melupakan Tuhan. Ketika salah satu apapun itu selain pasangan hidup menggantikan posisi utamanya Tuhan, itu jadi hal yang salah. Jadi jadikan Tuhan bukan prioritas nomor satu, tapi jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Hubungan dengan Tuhan jadi dasar di dalam kehidupanmu, di dalam segala aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya bilang, di dalam pekerjaan, keluarga, pasangan, apapun itu, kita harus jadikan Tuhan landasan yang benar. Dan ketika kita punya landasan yang benar, punya dasar yang benar, tahu kalau Tuhan adalah yang utama dari segalanya, pastinya kita tidak akan terganggu dengan hal-hal lain. Karena prioritas itu pasti akan berubah teman-teman seiring dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini prioritas kita sedang dalam keluarga. Mungkin hari-hari ini prioritas kita dalam pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini prioritas yang nomor satu dalam kehidupan kita adalah pasangan hidup kita. Tidak ada salahnya, karena memang setiap waktu akan berubah-berubah prioritasnya. Kesibukanmu akan berubah, prioritasmu akan berubah. Tapi yang pasti prioritas utamalah yang tidak boleh berubah di dalam kehidupanmu, yaitu hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Jangan jadikan pasangan hidupmu prioritas utama dan Tuhan jadi urutan sekian. Tidak, Tuhan itu bukan di urutan kesekian, tapi yang utama, dasar dari segalanya. So teman-teman, memang benar juga, selagi kita muda kita harus sibuk melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan dasar yang benar, dengan tujuan yang benar. Tapi juga tidak ada masalahnya ketika kita fokus mengejar Tuhan, fokus melayani Tuhan, dan Tuhan izinkan ada seseorang yang di dalam track yang sama dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu boleh berkenalan dengan dia. Tapi kan bukan artinya tunggu tua dulu baru punya pasangan hidup, bukan. Tapi tunggu kita dewasa dulu, tunggu kita siap dulu, baru kita boleh punya pasangan hidup. Jadi ketika kita punya masalah someday sama pasangan hidup kita nggak akan lari dari pelayanan kita nggak akan mundur seperti anak kecil yang lagi ngambek sama Tuhan,
dan kita akhirnya nggak mau melayani Tuhan lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharingkan sama teman-teman hari ini. Jadi bukan masalah pasangan hidupnya, bukan masalah yang lain-lainnya, tapi bagaimana kita punya dasar hubungan kita yang benar, basic hubungan kita sama Tuhan yang benar, sehingga apapun yang datang, apapun promosi yang datang dari Tuhan tidak membuat kita jadi meninggalkan Tuhan, jadi lupa sama Tuhan, jadi tidak lagi menjalin hubungan sama Tuhan. Menjalin hubungan sama Tuhan itu adalah dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Membangun hubungan sama Tuhan itu jadi fondasi yang harus kuat di dalam kehidupan kita. So teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama bahwa menjadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan ini bukan tentang urutan keberapa di dalam kehidupan kita, tapi bagaimana menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, pasangan hidupmu tidak akan mengganggumu, tidak akan membuatmu jauh dari Tuhan. Kita belajar sama-sama. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini ya. Dan buat teman-teman yang punya cerita kesaksian juga, yuk kirimkan cerita kesaksianmu di direct message @sahabatblessing atau di email di bawah ini, sehingga nanti kita bisa mention teman-teman yang punya cerita kesaksian buat Sahabat Blessing. Dan jangan pernah takut buat bersaksi, karena mungkin cerita kesaksianmu bisa menguatkan orang lain, bisa mengingatkan kembali mereka yang mungkin lupa, dan bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan pastinya. Jadi jangan pernah takut buat bersaksi, yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you!